pecahan menggunakan food paper. Kita masuk pada penjumlahan bilangan pecahan. Penjumlahan pecahan ada dua, yaitu penyebut sama dan penyebut yang berbeda. Kita masuk pada contoh soal yang pertama. Pada penyebut yang sama yaitu 1/6 tambah 2/6. Karena penyebutnya sama, kita hanya menjumlahkan angka di atasnya, yaitu menjumlahkan pembilang. Di sini kan penyebutnya sudah sama, yaitu 6. Kita mencari pembilangnya, yaitu menggunakan alat peraga. Dengan alat peraga, ambil satu potong dari 6 bagian. Ambil satu potong, lalu tambah dengan 2 potong lagi. Hasilnya menjadi 3/6 dari 6 bagian. Jadi jumlahnya adalah 3/6. Contoh soal yang kedua dengan penyebut yang berbeda. 1/3 ditambah 1/6. Karena penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. KPK, jadi kita akan mencari KPK dari 3 dan 6, yaitu 3, 6, 9, 12. Dan KPK dari 6 yaitu 6, 12. Kita akan mencari KPK pertama yang sama dari 3 dan 6 adalah 6. Di sini kita sudah mendapatkan penyebut yang sama, yaitu 2/6 ditambah 1/6. Kenapa 1/3 bisa berubah menjadi 2/6? Karena kita menyesuaikan penyebut menjadi 6. Caranya, pembilang dan penyebut dikali dengan angka yang sama, yaitu 2, sehingga nilainya tetap sama, hanya bentuknya yang berbeda. Jadi kita sudah menemukan penyebut yang sama. Jadi di sini kita tulis penyebutnya 6 dan mencari pembilang dengan cara menjumlahkan menggunakan alat peraga. Dengan alat peraga ini yaitu kita gunakan potongan 1/6. Ambil, di sini kan ada 2/6 ditambah 1/6. Ambil 2 potong, lalu ditambah 1 potong lagi. Jadi hasilnya menjadi 3/6. 3/6 dari 6 bagian. Jadi hasilnya 2 ditambah 1, hasilnya 3. Jadi hasilnya 3/6. Kita masuk pada pengurangan bilangan pecahan. Pengurangan pecahan juga ada 2, yaitu penyebut sama dan penyebut berbeda. Kita masuk pada contoh soal yang pertama dengan penyebut yang sama, yaitu 4/6 dikurangi 2/6. Karena penyebut yang sama, kita langsung kurangkan angka di atasnya. Dengan alat peraga, ambil 4 potong. Di sini kan ada 4 potong dari 6 bagian, lalu dikurangi 2 potongan. Sisanya menjadi 2
4/6 dari 6 bagian. Jadi 4/6 dikurangi 2/6 adalah 2/6. Kita masuk pada contoh soal yang kedua dengan penyebut yang berbeda, yaitu 5/6 dikurangi 1/3. Kita cari KPK dari 6 dan 3, yaitu 6, seperti pada contoh soal yang pada penjumlahan. Karena kita sudah menemukan penyebut yang sama yaitu 6, kita langsung saja masuk pada pengurangan, yaitu 5/6 dikurangi 2/6. Di sini kita tulis penyebutnya yaitu 6. Kita akan mencari 5/6 dikurangi 2/6 menggunakan alat peraga. Dengan alat peraga, ambil 5 potong pecahan di 1/6, lalu dikurangi 2 potong. Hasilnya menjadi 3/6. 3/6 dari 6 bagian. Jadi 5/6 dikurangi 2/6 hasilnya 3/6. Kita masuk pada perkalian bilangan pecahan. Pada perkalian pecahan kita tidak perlu menyamakan penyebut. Kita langsung kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita masuk pada contoh soal yang pertama dengan penyebut yang sama. 1/2 dikali 1/2. Kalikan pembilang dengan pembilang, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1, dan kalikan penyebut 2 dikali 2 sama dengan 4. Dengan menggunakan alat peraga, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1 dan 2 dikali 2 sama dengan 4, maka hasilnya 1/4. Dengan alat peraga, yaitu 1/4 dari 4 bagian. Kita masuk pada contoh soal yang kedua dengan penyebut berbeda, yaitu 1/2 dikali 1/4. Kita kalikan pembilang dengan pembilang, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1, dan mengkalikan penyebut, yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 1/8. Dengan menggunakan alat peraga, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1 dan 2 dikali 4 sama dengan 8, yaitu 1/8. Dengan alat peraga 1/8 dari 8 bagian. Jadi kesimpulannya, pada penjumlahan dan pengurangan pecahan, jika penyebut berbeda, kita harus mencari KPK terlebih dahulu. Sedangkan pada perkalian pecahan, kita langsung mengkalikan pembilang dan penyebut tanpa mencari KPK. Dengan alat peraga foot paper, materi pecahan menjadi lebih mudah dipahami karena kita dapat melihat bentuk pecahan secara langsung. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.